Halo rekan-rekan aparat pajak, selamat datang di paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah urgensi, sebuah strategi yang benar-benar krusial buat ngegeser fokus kita di lapangan. Kita akan mendekode gimana caranya ngubah taktik dari yang biasanya cuma ngambil rute gampang, menjadi pemburu tangguh yang berani ngelacak para pengumplang pajak kaya raya yang selama ini ibaratnya licin banget buat disentuh. Jadi siap-siap ya, karena ulasan ini dirancang khusus buat memperlengkapi teman-teman semua saat bertugas. Nah, kita harus mulai dengan ngomongin sebuah metafora yang sangat relevan dan jujur aja sering bikin kita frustrasi. Pernah dengar istilah berburu di kebun binatang? Istilah ini pas banget buat ngegambarin kebiasaan kita yang terus-terusan memeriksa, menagih, dan ngawasin warga negara yang sebenarnya udah patuh bayar pajak. Sementara itu, kita malah ngelewatin potensi liar yang ada di luar sana. Makanya, para ekonom dari Core Indonesia ngasih kritik keras nih. Kata mereka, kalau kita cuma ngejar subjek yang itu-itu aja, kita otomatis ngabain kelompok ekonomi kuat yang aslinya punya kapasitas bayar gede, tapi jago banget ngehindar. Konsep tadi secara brilian ngejelasin pergeseran yang wajib banget kita lakuin sekarang. Coba perhatikan perbandingan ini. Di satu sisi, kita punya intensifikasi. Ini ibarat kebun binatang kita, di mana kita cuma maksimalkan penerimaan dari wajib pajak yang emang udah terdaftar. Tapi, kita harus cepet-cepet geser fokus ke ekstensifikasi. Apa artinya? Artinya kita harus berani melangkah keluar, masuk ke hutan lebat buat nyari potensi pajak yang belum tersentuh sama sekali, dengan cara nambah wajib pajak baru. Dan realita di lapangan tuh sebenarnya menarik banget loh, apalagi fenomena yang belakangan ini sering banget seliweran di berita. Yap, kelompok high net worth individuals atau yang biasa kita sebut crazy rich. Mereka ini nyatetin pertumbuhan aset dan kekayaan yang gila-gilaan dari tahun ke tahun. Tapi ironisnya, coba tebak, setoran pajak mereka malah stagnan dan minim banget. Ini benar-benar anomali yang harus segera kita buru. Jadi untuk ngebahas itu semua, agenda ulasan kita hari ini mencakup 5 poin. Pertama, berhenti berburu di kebun binatang. Kedua, langkah praktis ekstensifikasi. Ketiga, metode penelusuran potensi. Keempat, hambatan pengawasan. Dan kelima, solusi mengejar wajib pajak bandel. Oke, mari kita mulai. Masuk ke bagian 1, berhenti berburu di kebun binatang. Coba teman-teman lihat angka ini, 34.599. Angka ini benar-benar bicara lantang soal urgensi kita saat ini. Data nunjukin kalau penambahan wajib pajak baru kita dari hasil ekstensifikasi sempat anjlok parah, cuma di bawah 35.000 aja. Bayangin, ini penurunan yang masif banget kalau dibandingin tahun-tahun sebelumnya yang bisa nambah sampai lebih dari 1 juta wajib pajak baru. Kalau kita terus-terusan ngandelin intensifikasi, percaya deh, sumur penerimaan kita ini lama-lama bakal kering kerontang. Lanjut ya, kita masuk ke bagian 2, langkah praktis ekstensifikasi pajak. Nah, pertanyaannya, langkah konkret apa yang bisa kita lakuin di lapangan? Berdasarkan riset dan praktek sukses, misalnya dari studi di KPP Pratama Malang Utara, ada 3 aktivitas inti yang wajib teman-teman lakuin. Pertama, harus aktif dan jemput bola buat nerbitin NPWP, bisa lewat permohonan atau secara jabatan. Kedua, lakukan pengamatan lapangan yang agresif, plus kumpulin data dari pihak ketiga. Dan yang ketiga, eksekusi kampanye edukasi yang benar-benar terarah, khususnya di titik-titik ekonomi strategis. Sekarang kita bedah bagian 3, metode penelusuran potensi pajak baru. Gimana cara nyari potensinya? Teman-teman harus benar-benar turun ke lapangan, sisir area perumahan mewah dan pusat bisnis elit. Nggak bisa lagi nih kita cuma duduk manis nunggu di kantor. Terus, manfaatin maksimal data pihak ketiga dari asosiasi atau lembaga lain. Dan, ini yang paling penting, seperti yang sering ditekankan para pemeriksa media, pastikan untuk selalu mencocokkan aset dan profit. Kalau aset wajib pajak melesat tajam, mestinya laporan profit and loss mereka juga ikut naik dong. Kalau nggak sinkron, nah itu sinyal bahaya pertama dari penghindaran pajak. Dan ini dia superpower baru kita, integrasi nomor induk kependudukan atau NIK dengan NPWP. Ini tuh bukan cuma sekedar perubahan urusan administrasi biasa loh, ini adalah era baru. Lewat integrasi ini, kita sekarang bisa dengan gampang melacak jejak transaksi finansial mereka, mulai dari urusan buka rekening bank, beli aset tanah, sampai seberapa sering mereka liburan mewah ke luar negeri. Semuanya terekam jelas dan jadi peluru data valid buat nangkep potensi yang selama ini sering lolos dari pantauan kita. Lanjut ke bagian 4, hambatan utama pengawasan lapangan. Sampai sini, teman-teman mungkin pada mikir kan, dengan semua alat canggih dan metode baru tadi, kenapa sih pengawasan di lapangan kita ini ibaratnya masih sering ngos-ngosan buat nangkep para pengemplang pajak kaya raya kategori HNWI ini? Ini pertanyaan yang sangat wajar, dan mari kita jawab dengan seobjektif mungkin. Realita pahitnya di lapangan emang berat.
Pertama, kita berhadapan dengan kekurangan personel lapangan yang cukup parah. Otomatis jangkauan radar kita jadi terbatas banget. Belum lagi, para individu tajir ini tuh sering banget pakai struktur perusahaan yang luar biasa rumit, yang bahkan cabangnya membentang di berbagai negara cuma buat praktik ke profit shifting. Dan tentunya, jangan lupakan rintangan hukum yang dari dulu jadi tembok tebal kita, yaitu Undang-Undang Rahasiaan Bank, yang bikin akses data kita melambat. Ada satu lagi kelemahan sistemik besar yang kita hadapi. Saat ini, kita masih sering ngawasin kekayaan si individu secara terpisah dari entitas perusahaannya. Pendekatan terpisah ini ngebikin banyak banget blind spot atau titik buta. Coba deh kita tengok negara maju kayak Australia. Mereka udah pakai pendekatan manajemen tunggal. Jadi si individu dan seluruh gurita bisnisnya itu diawasi secara terintegrasi jadi satu kesatuan. Hasilnya, gambaran keuangannya jadi utuh, akurat, dan gak ada yang bisa disembunyiin. Akhirnya, kita sampai di bagian 5, solusi mengejar wajib pajak bandel. Jadi apa nih solusi utamanya? Pertama, kita wajib banget segera mengintegrasikan manajemen wajib pajak kaya kita dengan entitas mereka. Nggak bisa lagi nih gerak sendiri-sendiri. Kedua, kita harus terus upgrade soft skills dan kompetensi analitis teman-teman semua biar makin jago membedah laporan keuangan bisnis yang ruwet itu. Dan yang gak kalah krusial, aparat di lapangan harus berani dan tanpa rasa takut menegakkan hak hukum kita di bawah pasal 35 Ketentuan Umum Perpajakan untuk membuka akses data dari pihak ketiga. Kita harus bongkar kerahasiaan yang nutupin kekayaan mereka. Ingat kata-kata dari pakar ekonomi ini. Era di mana kita ngandelin fasilitas pengampunan pajak kayak tax amnesty itu udah benar-benar usai. Udah terbukti kok, fasilitas kayak gitu nggak ngebentuk kepatuhan jangka panjang. Jadi, mandat tunggal kita sekarang dan satu-satunya jalan lurus ke depan adalah murni penegakan hukum atau law enforcement yang tegas, disiplin, dan tanpa pandang bulu. Udah, nggak ada kompromi lagi. Sebagai penutup ulasan kita kali ini, saya mau ngajak teman-teman nanya ke diri sendiri. Apakah kalian udah siap buat berhenti ngambil rute yang gampang? Apakah kita semua siap melangkah masuk ke dalam hutan lebat itu buat mastiin kalau mereka yang selama ini asyik sembunyi dan ngelak, akhirnya dipaksa bayar porsi mereka secara adil? Ingat, kesejahteraan negara kita ini sangat bergantung pada keberanian teman-teman di lapangan. Tetap semangat, terima kasih sudah menyimak, dan selamat bertugas membawa keadilan fiskal.